Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Abdul Al-Wafi di channel Al-Wafi Lab. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang eh, cara membuat suatu aplikasi menggunakan PHP natif ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini gue udah coba menyediakan semacam template ya gitu teman-teman untuk membuat eh, aplikasi ini gitu. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Jadi template ini sebenarnya semacam lembar kerja seperti framework gitu teman-teman. Jadi udah ada buat tempat DB-nya, udah ada buat controllernya, udah ada layout dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar teman-teman tinggal menggunakan saja dan menyesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin buat gitu. Nah, teman-teman boleh akses ya di GitHub gua. Nanti mungkin linknya boleh gua taruh di URL atau teman-teman cari aja Abdullah Al-Wafi di Google. Nanti akan muncul nama gua di paling atas ya. Nah, teman-teman boleh masuk ke repositorinya, lalu masuk ke admin LT MVC gitu. Intinya si lembar kerja ini kita menggunakan konsep MVC, model view control. Nanti udah diatur controller di mana, buat tampilannya di mana, dan lain sebagainya gitu. Dan kita pun di template ini pun menggunakan OP gitu ya, Object Oriented Programming gitu ya, menggunakan suatu objek gitu. Oke, boleh di copy aja linknya di kode, lalu HTTPS kita copy. Nah, lalu kita nyalakan terlebih dahulu exam PP-nya, aktifkan Apache dan MySQL nih, lalu kita masuk ke dalam folder exam PP kita dan masuk ke htdoc. Nah, kalau udah kita buat terminal, kita buka terminal di dalam folder htdoc kita. Kalau udah kebuka, kita masukkan git clone, lalu URL-nya. Kita tunggu sebentar. Ini lumayan banyak ya, filenya ada 2420 teman-teman. Cukup padat ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin size-nya sekitar 17 ataupun 18 MB kali ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan internet yang baik ya untuk mendownload atau mengcloning hasil dari template ini gitu. Lalu kita boleh masuk ke admin MVC-nya teman-teman. Bisa menggunakan CD ya, change directory. Nah, kalau sudah, kita boleh kode spasi titik untuk membuka visual code di dalam folder tersebut gitu. Nah, kalau udah kita mungkin nanti gue coba jelaskan terlebih dahulu struktur dari foldernya. Namun sebelum itu, boleh teman-teman ketikkan lagi Composer install untuk untuk mendownload uh, vendor yang belum terinstall gitu ya. Nah, nah, di sini sebenarnya yang paling penting itu di bagian sini ya teman-teman kita menggunakan php.env karena semua data-data kita yang bersifat privasi root seperti username, username da, sorry, username database, nama database, password database kita taruhnya di .env gitu. Nah, oke, kita coba jelasin ya. Mungkin dari index.php terlebih dahulu kali ya, dari file-file terlebih dahulu kali ya. Nah, dari file ini, dari index.php ini file utama ya teman-teman. File yang nantinya bakal terus dipanggil. Kita nggak bakal ngakses file lain tanpa ngakses file ini gitu ya. Jadi di dalam index.php ini kita akan memanggil controller logika bisnis dari pack.php. Nanti bakal gue jelasin juga. Yang nantinya URL yang nanti kita bakal manggil method get yang isinya URL. Nah, kalau misalkan ternyata ada, kita bakal manggil si URL tersebut sesuai dengan filenya. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam method ataupun kelas pack gitu ya. Boleh kita coba langsung masuk aja kali ya ke dalam kelas pack biar mudah memperjelaskannya. Nah, nanti dari kelas pack ini kita bisa manggil filenya dan kita tarik nih ke dalam layout data app. Mungkin itu nanti ya gue jelasinnya, gue coba jelasin terlebih dahulu dari config. Di config ini merupakan suatu folder yang mengatur konfigurasi dari aplikasi kita. Makanya di sini ada database-nya, ada db.php yang dimana mengatur tentang koneksi ke dalam database kita ya.
Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, di sini ada .env. Artinya kita menggunakan .env yang ada di dalam data data folder kita nih ini. Tapi ini masih .env example ya, jadi masih harus disesuaikan namanya. Nah, seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa coba pelajari ya. Nah, ini kita menggunakan PDO ya untuk koneksi ke dalam database-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke controller. Di controller ini logika bisnis dari aplikasi kita ya. Tadi ada pack.php untuk mengatur dan pemanggilan file yang ada di dalam folder view nanti. Nah, nanti ada di sini teman-teman. Lalu ada file project ini semacam buat nampilin database ataupun logika bisnis kita dari table project gitu ya. Lalu di sini ada disk, di sini semacam penyimpanan dari aset-aset teman-teman, ada CSS, image dan JS. Lalu ada layout, layout ini templating dari aplikasi kita. Mungkin kita coba lihat eh, halamannya seperti apa dulu, tertampilnya seperti apa terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik localhost slash admin LTMVZ ya. Dan nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tanda tanya URL sama dengan home. Nah, ini teman-teman yang nantinya si home ini merupakan nama file gitu. Dan si home ini ditampilin ataupun dipanggilnya dari home.php. Kok bisa itu ada di dalam app.php logika bisnisnya. Nah, ini. Kalau misalkan file yang dimaksud tidak ada, variabel file ini ngambil dari pack.php ini nih. Nah, kalau misalkan si file.php-nya nggak ada, maka jalankan 404 artinya halamannya not found. Kalau misalkan ada, maka panggil si file tersebut gitu ya. Nah, lalu ada plugins. Plugins ini untuk plugins menyimpan file ataupun plugins yang ada di data table ya teman-teman. Sorry, yang ada di admin LTE karena kita menggunakan admin LTE. Lalu ada templates. Templates ini template dari admin LTE-nya. Kalau teman-teman masih kebingungan untuk mencari atau membuat si data table-nya ataupun search, mailbox dan lain sebagainya bisa lihat dari sini gitu ya. Lalu ada vendor, vendor ini tadi ya, package ataupun plugin dari PHP yang kita install. Tapi kita cuman baru menginstal .env ya teman-teman. Lalu ada file, ada folder view, di mana folder view ini yang nantinya akan tertampil di halaman kita gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oh, sebelum itu kita buat terlebih dahulu database kita, DB, kita buat, kita buka PHP admin kita, lalu kita masukkan DB project, kita bikin database baru namanya DB project dan kita create. Nah, lalu datanya yang boleh kita import, kita ambil dari admin LTMVC-nya. Ini ya teman-teman. Dan kita ambil DB project-nya. Jadi udah ada ya, udah disediain juga sama gua. Lalu kita tinggal import. Nah, nanti akan ada tiga table teman-teman. Project, project member dan student gitu. Nah, kita akan coba membuat dari studentnya terlebih dahulu. Ini di DB ini tuh di aplikasi ini kita akan membuat suatu project tentang pendataan dari project mahasiswa gitu ya. Ini just sederhana aja ya, project sederhana, aplikasi sederhana. Oke, karena sekarang hari Jumat ya teman-teman, jadi mungkin gue akan coba mempersingkat waktu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang bakal gue cepetin, teman-teman bisa agak di skip, di pause terlebih dahulu kalau misalnya teman-teman ketinggalan atau gimana gitu ya. Karena nanti akan diupload di YouTube juga kan. Oke, lanjut. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam navbar untuk kita mengatur di bagian sidebarnya ini ya teman-teman. Boleh kita cari di baris ke berapa ya? 185. Nah, ini boleh kita copy nih. Sorry. Aduh, sorry. Kita boleh copy dari 185 sampai 193. Kalau sudah, kita boleh ganti widgetnya jadi students. Atau murid deh. Murid. Nah, refnya kita ganti jadi tanda tanya URL sama dengan murid ya teman-teman. Yang neonya kita hapus aja
Dan FATH ini sebenarnya icon ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, nah di sini ada kotak-kotak kayak gini. Nah itu dipanggil dari TH ini itu. Tapi karena kita nyantuminnya student ataupun murid, kita ganti jadi user kali ya, yang banyak orang kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya. Kalau misalnya kita klik, nah ini yang tampil masih 404 karena di dalam file di dalam folder view ini masih belum ada file murid gitu ya. Jadi boleh kita buat juga file murid.php. Pastikan tulisannya sesuai ya teman-teman. Nah, murid.php ini penamaan filenya diambil dari sini ya, murid ditambahin .php, di enter. Kalau kita lihat lagi hasilnya sekarang, nah ini udah enggak 404 ya teman-teman, udah ketampil nih murid. Oke, kita coba bikinkan terlebih dahulu titik kontainer fluid. Untuk membuat kontainernya, lalu kita tambahin card, lalu kita tambahkan card body, lalu enter. Seperti ini ya. Teman-teman boleh diketikkan atau di pause terlebih dahulu untuk mengketiknya, untuk mengodingnya. Kalau kita lihat hasilnya, nah udah ada semacam kotak putih seperti ini ya. Ya nantinya table ataupun data-data kita akan ditampilkan di dalam situ gitu ya. Tapi bakal menyesuaikan juga teman-teman sesuai dengan nanti data yang akan tampil. Oke kita lanjut. Boleh teman-teman buat tambahkan lagi titik table responsif ya. Seperti ini. Lalu kita buat tabelnya, table titik table. Titik ini buat membuat suatu kelas ya secara langsung. Titik table stripped, titik table bordered, bordered, enter. Nah, nanti akan langsung dibuatkan tabel dengan kelas yang tadi kita cantumkan. Boleh masukkan juga thread, lalu kita coba masukkan juga eh, tr dan th. Th ini kita ngambil dari jumlah kolom kita ada 1 2 3 4 5 ada 4 ya. Tapi kita tambahin satu lagi kayak aksi gitu. Jadi kita boleh TH bintang 5 artinya membuat table hits dengan eh, banyak 5 gitu. Pertama kita boleh cantumin nomor, kedua kita cantumin nama, ketiga kita cantumin email, keempat kita cantumin waktu buatnya created at. Lalu terakhir kita masukin aksi ya. Aksi ini untuk menampung edit dan delete nantinya ya. Lalu kita cantumkan, oh ini boleh di copy terlebih dahulu deh. Ini kita copy untuk bikin footernya ya, table footernya. Ini kita ganti jadi tfoot. Lalu kita buat tbody dan di sini tr. Oh, yang ini jangan dulu teman-teman. Nah, selanjutnya karena logika bisnisnya itu diatur di dalam controller, kita boleh bikin file terlebih dahulu di dalam folder controller. Kita bikin file namanya student aja ya, seperti ini, student.php. Nah, isinya kita bisa coba contek dari project.php. Ini kita copy, lalu kita cantumkan di sini. Nah, yang ada kata project ya, teman-teman boleh ganti jadi student. Student. Nah, ini pastikan gede kecilnya sesuai ya. Ini kita membuat suatu objek dari kelas student. Biasakan untuk menulis suatu kelas, membuat suatu kelas menggunakan huruf besar gitu di awal ya, untuk menjadi pembeda gitu. Nah, nanti yang bakal kita panggil si objek ini dan beberapa metodenya ya. Karena kita akan menampilkan semua data, kita bisa cantumkan di dalam eh, metode index gitu. Kita bikin file baru aja. Sorry, kita bikin variabel baru namain aja stmt sama dengan. Nah, karena kita menggunakan PDO dan si PDO-nya ini udah dipanggil dari file db.php, kita bisa langsung panggil dengan this PDO. Apalagi ini udah ada ya privat PDO nih. Kita membuat properties dengan hak aksesnya itu privat gitu ya, hanya bisa diakses di file yang sama gitu, di kelas yang sama gitu ya. Lalu kita query, sebenarnya ada banyak cara ya buat menampilkannya, tapi di sini gue menggunakan query biar tidak terlalu ribet. Bintang form, nama tabelnya apa? Nama tabel itu students ya, pakai S ya.
Nah, lalu kita return untuk mengembalikan nilai, untuk mengubah si metode ini menjadi nilai yang kita maksud. stmt. Nah, kita panggil dari fetch all ya, untuk memanggil semua data dari tabel kita. Nah, kalau udah, kita boleh balik lagi nih ke murid.php nih. Kita boleh ketikkan tag PHP, lalu kita masukkan require once untuk memanggil si file controller ya. Pastikan eh, gede kecilnya sama ya. Nah, controllers itu masuk ke student dan titik koma. Lalu karena di sini kita mau memasukkan nomor, kita boleh buat terlebih dahulu variabel no, no ya, yang isinya satu. Lalu kita kasih pelulangan for each, dan kita masukkan student. Nah, ini kan objeknya student itu, kita panggil metodenya index. Lalu kita as, lalu kita ganti jadi item untuk dipecahnya dan titik dua aja. Tapi bisa pakai kurung kurawa ya, tapi kalau gue pribadi lebih sukanya pakai titik dua karena lebih rapi aja. Lalu kita th dan kita td, kita kali satu-satu aja deh. Td, lalu kita echo. Nah, di sini kita panggil nomornya terlebih dahulu, nomor plus plus. Artinya si nomornya akan terus bertambah sesuai dengan perulangannya. Dan kita panggil lagi TD. Nah, selanjutnya itu ada nama ya. Kita bisa echo lagi. Kita bisa masukkan item, kurung kotak, petik satu ataupun petik dua boleh ya. Lalu kita masukkan name. Name ini ngambil dari nama kolomnya ya. Nama kolomnya itu nama name, bukan nama gitu ya. Ini kita copy aja, lalu kita tambahin lagi email. Nah, buat tanggal ini gua udah ada ini ya, sebenarnya udah ada template buat pemanggilannya ya. Nah, seperti ini nanti tampilnya. Item, kita tuh created at waktu pembuatannya gitu. Atau bisa juga waktu join atau apanya gitu ya. Lalu kita tambahin aksi ya. Kita coba gini dulu dan kita coba lihat hasilnya dan oke. Ini masih error ya karena for each-nya belum ditutup, teman-teman. Kita boleh tambahkan di bawah tag tr php. Lalu kita ketikkan and for each, artinya untuk memberhentikan si perulangannya ya. Nah, ini masih ada yang belum terbaca ya, teman-teman. Oke, ini tidak kebacanya gara-gara .env-nya belum kita buat, teman-teman. Gue sempat lupa ya. Nah, ini ya, .env-nya belum kita buat. Ini udah ada .env example, tapi kita nggak pakai yang .example-nya ya. Kita bikin file baru namanya .env. Nah, lalu yang tadi di dalam .example kita masukin ya. Nah, nama database-nya apa? DB project ya. Username-nya apa? Root. Karena kita karena gua menggunakan exam dan di exam itu nggak ada passwordnya, jadi dikosongin aja. Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini masih ada yang salah nih. Mungkin eh, penulisan dari fetch-all-nya itu salah ya, teman-teman. Oke, fetch itu nggak pakai A ya, teman-teman. Sebentar ini. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi. Dan boom. Oke, tampil ya. Nah, tapi karena mungkin ini sepertinya kurang rapi ya, kurang bagus ya. Kita coba menggunakan tambahan plugins dari data table ya, teman-teman. Nah, teman-teman boleh eh, masukin di sini ID ID sama dengan example satu. Nah, example satu ini ngambilnya dari mana sih, Bang? Ngambilnya dari app.php. Nah, di bawah itu sebenarnya udah gue sediain juga ya. Ini example satu. Ya nantinya kalau kita coba lihat bakal seperti ini. Cuma nambahin example satu doang gitu, teman. Oke, selanjutnya kita boleh buat untuk dilihat terlebih dahulu mungkin ya. Nah ini ya, kita boleh cantumkan.
kita menggunakan form aja ya teman-teman. Metodenya, metode post dan actionnya kita kosongin aja atau boleh dihapus. Nah, lalu kita kasih input hidden untuk memasukkan ID-nya ya, ID, name, sorry, value. Value-nya kita panggil dari item, ID itu ya. Nah, lalu kita panggil juga input submit buat mensubmit nih. Ini kita adain delete atau hapus kali ya. Kita coba, nggak apa-apa deh, delete aja. Lalu kita masukkan name ya. Name-nya kita ituin tipenya aja. Dan kita kasih kelas untuk em, apa namanya, mendesain ataupun mewarnai kali ya, menstyle gitu. BTN danger kita kasih warna merah dan BTN-nya kita coba kecilkan gitu. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ada ya, ini dilihat teman-teman. Ketika diklik, ini masih belum terpengaruh apa-apa gitu. Jadi kita boleh tambahkan terlebih dahulu di bawah sini ya. Mungkin di bawah and for each boleh. Kita kasih kondisi if jika ada. Kalau misalkan ada request dengan nama tipe, dengan key-nya tipe, maka lakuin apa nih? Kita if lagi. Kita cek nih, benar gak sih? Kita bagi gitu ya. Si, si tipenya ini apa nih, sama dengan delete kah atau edit kah gitu. Kalau misalkan delete, maka kita panggil lagi nih si metode yang udah tersedia. Metode di student ini ada delete ya, tapi walaupun memang belum dicantumkan, nanti kita cantumkan, nanti kita buat setelah kita masukkan terlebih dahulu. Kita panggil student, nama metodenya apa? Delete. Lalu kita masukkan ID karena memang butuh ID-nya teman-teman. ID ini ngambil dari post lagi, lalu ID. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, kalau misalkan berhasil, kita boleh mungkin diketik di sini kali ya, meta redirect. Kita cari meta redirect. Nah, kita tambahin tanda tanya URL sama dengan student ya, murid. Murid, lalu kita kasih alert ataupun mm, apa pesan gitu ya, kalau misalkan berhasil ya. Berhasil. Data berhasil dihapus. Nah, lalu data ini boleh kita masukkan ke dalam sini. Kita echo ya. Echo kalau misalkan berhasil maka, sorry, karena kita udah ada titik duanya, jadi kita echo-nya menggunakan titik satu aja. Seperti ini. Nah, kalau kita klik, ini udah ada tulisan data berhasil dihapusnya teman-teman. Tapi datanya belum terhapus gitu. Karena dari logika bisnis kita yang di student.php masih belum tampil, masih belum dibuat apa-apa. Boleh kita cantumkan terlebih dahulu. Sama seperti tadi kita buat terlebih dahulu filenya. Sorry, variabelnya stmt sama dengan disk.pdo. Dan sebenarnya ini bisa pakai langsung query ya teman-teman. Tapi kita coba gunakan prepare ya. Lalu kita masukkan delete form. Apa nih yang mau dihapus dari students. Dan kita hapus sesuai dengan ID-nya. Nah, kita titik dua. Lalu kita return. Return stmt dan kita eksekusi. Execute sesuai dengan, oh ini boleh dikasih tanda tanya ya, karena kita menggunakan preparation dan isinya kita cantumkan ID seperti ini teman-teman. Nah, boleh kita coba lagi dan kita coba klik delete. Nah, data berhasil kehapus dan boom, berhapus ya. Yang awalnya ada tiga jadi tinggal dua gitu.
Oke, itu untuk dilihat ya teman-teman berhasil terhapus. Kita coba tambahkan sisanya. Sekarang untuk edit ya. Nah, edit ini kita akan menggunakan suatu modal ya. Kita lihat terlebih dahulu kira-kira ada modal yang bisa digunakan nggak ya? Atau Ctrl P modal. Ini boleh nih ya, Ctrl P modals nih. Ini ada nih ya teman-teman. Teman-teman boleh buka file modals.php. Kita cari terlebih dahulu sebentar. Nah, ini bisa kita copy nih dari yang modal default. Kita taruh di sini. Lalu kita cari pemanggilannya ini pakai modal default. Karena lumayan panjang ya teman-teman kalau misalkan kita ketik satu-satu. Jadi gua copy paste dulu atau bisa di copy aja ya teman-teman dicari. Nah, ada dua nih. Ada di 1033 ya. Ini di copy. Nah, cantumkan di bawah button nih. Nah, lalu tinggal kita sesuaikan teman-teman. Ini mungkin modal default kita ganti jadi edit. Lalu kita echo ID-nya ya. Sebentar. Echo ID. Karena ID ini nggak boleh sama ya. Jadi harus ada hal yang uniknya gitu. Item ID. Nah, dan launch untuk default model ya kita ganti jadi edit. Kita kasih BTN apa ya? Warning kali ya warna kuning dan BTN SM buat memperkecil. Oke, kita lihat hasilnya dan ya seperti ini ya. Oke, mungkin kita bisa kasih kelas juga di TD-nya. Mungkin di flex kali ya. Coba kita lihat. Oke, rapi ya. Nah, ketika kita klik edit, harusnya bakal muncul pop-up nih. Nah, selanjutnya kita coba bikin inputannya ya, teman-teman. Ini default modalnya boleh kita ganti jadi edit, edit murid ya, edit data deh. Nah, selanjutnya bisa kita bikin tag form di atas body ya, di atas body form, sorry, di atas model form, model body. Ini kita tag penutupnya kita taruh di bawah model footer. Oke. Lalu di model bodinya kita boleh tambahkan inputannya ya. Titik form group, form group apa group form ya teman? Benar. Form lupa gua. Form group. Oh ya benar, form group ya. Lalu kita masukkan di sini labelnya terlebih dahulu. Kita masukin label. Nah, label yang pertama itu kita bisa kasih name. Ini nama ya untuk nama terlebih dahulu. Lalu kita kasih input. Inputnya teks. Ini kita ituin name. ID-nya kita ituin name juga. Lalu kita kasih kelas namain form control. Lalu kita require ya. Required ya. Biar wajib diisi. Kita lihat dulu hasilnya. Edit. Nah, udah ada ya teman-teman ya. Nah, ini boleh kita copy. Kita masukin sisanya. Kita ganti jadi email. Ini kita jadiin email. Nah, tipenya kita ganti jadi email ya. Untuk email ini. Lalu created ad kita kosongkan aja. Atau untuk created ad kita masukinnya di input titik dua. Oh, karena ini edit, created ad nggak perlu dicantumin ya, nggak perlu ditambah ya teman-teman. Nggak perlu diedit, karena adanya ditambah doang nanti. Lalu kita boleh input titik hidden untuk menampilkan, untuk menyimpan ataupun menyisipkan ID ya. Value, baru kita panggil lagi ID ya, dari item ID.
Nah, di submitnya, di buttonnya, kita ubah nih jadi input aja ya teman-teman. Biar kita bisa masukkan eh, value dan name-nya gitu ya. Name-nya tadi kita ituin tipe, value-nya kita ganti, bentar. Value-nya kita ganti edit. Nah, ini boleh dihapus ya sisanya. Kita kita lihat dulu, kita coba. Kita edit. Nah, udah ada ya nama sama email. Nah, tapi karena ini edit, harusnya kalau edit datanya udah tampil lebih dulu ya teman-teman. Berarti boleh kita cantumkan nih sekalian nih. Mungkin dari value ini kita copy aja. Kita copy, ini kita masukin name, yang bawah email kita masukin email. Kita lihat dan ya ini udah masuk ya email ini eh sebentar kayaknya belum ke refresh deh. Nah, udah ya. Sip. Nah, kita coba ganti seperti ini dan kita edit. Nah, ini masih belum tampil apa-apa ya teman-teman karena logikanya masih belum kita atur. Boleh kita atur terlebih dahulu di bawah juga nih. Ini boleh kita copy kali ya dari if else, dari if ini kita tambahin else dulu baru kita pastikan. Jadi ini sejajar ya seperti ini ya. Tipenya kita ganti jadi edit dan kita lihat di dalam students itu adanya apa nih? Update ya, namanya update ya, bukan edit ya. Berarti yang ini kita tak ganti nih update dan kita lihat kira-kira butuhnya apa nih? ID sama data doang. Berarti boleh kita tambahin. Nah, data nih. Datanya kita pakai apa aja? Kita lihat. Data yang dibutuhkan itu sebenarnya yang tadi diupload ya, ada nama sama email ya yang tadi dicantumkan di dalam form. Jadi kita bisa masukkan post name, koma, post email gitu. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Lalu tinggal kita sesuaikan yang ada di dalam update ini ya. Boleh kita tambahkan seperti biasa kita bikin variabel baru, kita namain aja stmt. Lalu kita dis pdo prepare. Lalu kita apa nih teman-teman untuk mengupdate itu kita bisa pakai update update nama tabelnya apa students. Lalu kita set dan kita cantumkan apa aja yang mau diedit gitu ya. Apa aja yang ya datanya mau diedit. Kita yang mau diedit itu ada name sama dengan tanda tanya, koma, email sama dengan tanda tanya. Lalu kita where, kita pilih dari mana ID sama dengan tanda tanya. Nah, lalu kita return lagi nih. Return stmt dan kita coba execute. Kita coba execute ya teman-teman. Kita cantumin execute kurung kotak. Yang pertama itu ada nama ya data. Kita ngambilnya berarti dari data name. Habis itu bisa di koma. Kita di copy dia. Habis itu email. Nah, terakhir ada ID ya. Seperti ini. Kita coba lagi. Kita refresh terlebih dahulu mungkin ya. Kita edit. Nah, kita tambahin i-nya kali ya. Dan kita coba edit. Nah, data berhasil dihapus. Salah ya, belum diedit ya. Oke, tidak tercantum ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Apa nih yang kira-kira error. Ini mungkin kita coba hide dulu ya. Kita edit lagi. Seperti datanya kosong ya teman-teman. Nah, undefended, key name, dan key email. Kita lihat teman-teman.
Dari mana nih? Student 27 ya. Oke, berarti kita harus cantuminnya. Kita bikin variabel baru aja data sama dengan seperti ini ya teman-teman. Dan kita masukin di sini name sama dengan post name atau koma dan ya seperti ini ya teman-teman. Kita ubah jadi email. Jangan lupa titik komanya. Oke, sepertinya harus pakai kurung kurawa. Sebentar, kita coba dulu. Oke. Oh, salah teman-teman. Harusnya pakai panah ya. Gua agak lupa, sorry. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukinnya variabel data ya. Sorry teman-teman tadi eh, agak salah ya. Coba ntar. Nah, kita coba tambahin lagi nih. Nah, seperti ini ada yang salah juga nih teman-teman. Kita refresh dulu. Nah, oke. Ini echo-nya kita bisa nyalakan lagi dan data berhasil diedit ya. Kita sesuaikan. Kita coba lagi yang Budi. Yang iya deh. Karena email gua ganti namanya jadi Abdullah Alwafi. Nah, data berhasil diedit dan ya kredit ya. Oke, selanjutnya kita ada yang belum. Berarti tinggal tambah ya. Nanti kita bisa tugas teman-teman masing-masing. Boleh ini kita copy nih dari mana ya? Dari button modal sampai sini ya. Kita taruh di atas aja, di atas tabel responsif. Nah, ini kita sesuaikan. Data targetnya kita ganti jadi tambah data, tambah data mungkin seperti ini ya. Nah, lalu edit data juga kita ganti jadi tambah, ini tambah. Dan hidden kita hapus, value-nya juga boleh kita hapus ya teman-teman. Karena sekarang udah nggak ada value-nya. Oke, tipenya kita ubah jadi tambah atau simpan juga boleh ya. Simpan deh. Nah, kalau udah kita boleh cantumkan nih teman-teman. Mungkin kita copy lagi kali ya. Dari sini ini kita masukkan simpan. Kita ganti jadi simpan dan alertnya kita ubah data berhasil ditambahkan. Ini kita ubah jadi create dan ada satu tabel ya teman-teman yang harus diisi lagi yaitu tabel. Sebentar, ID-nya pun kita hapus ya karena di create ini cuma butuh satu data dong. Yaitu tabel sorry kolom created add ya. Created add. Nah, ini boleh disesuaikan teman-teman, boleh dimasukkan aja dari date ya. Aduh, salah. Nah, yang kita ambil Y, MD-nya, lalu H titik S titik 2 I, seperti ini ya. Nah, lalu kita sesuaikan yang dari dalam student ini, teman-teman. Lalu kita copy ya, nggak apa-apa kita copy dulu. Dan kita tambahkan di dalam create, kita paste lagi. Nah, update-nya kita ganti jadi insert. Ini boleh kita hapus deh, yang ada di prepare ya. Insert, into, student. Habis itu kolom-kolom apa aja yang mau ditambah, ada name. Habis itu ada email. Habis itu ada created ad. Dan kita cantumkan values-nya. Nah, values-nya sama ya. Kita boleh pakai tanda tanya. Kita samain.
Kan ada tiga, berarti tanda tanya ada tiga juga. Nah, data yang ID kita ganti jadi created at. Oke, kita lihat lagi. Oke, seharusnya udah benar ya. Oke, 119. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini ada ya. Oke, kita sesuaikan juga tambah ini biar lebih rapi. Kita coba styling terlebih dahulu. Warnanya mungkin kita coba ganti jadi mana ya? Oh ini. Kita ganti jadi primary warna biru kali ya. Dan kita kasih eh, margin button 2 mungkin seperti ini. Nah, udah ada ya. Mungkin kita fullin. W full. Oke, nggak bisa. Mungkin atau kita pakai manual aja. Width-nya kita 100%-in biar full ya teman-teman. Nah, kalau gini kan lebih rapih ya. Nah, ketika kita klik tambah, ini akan muncul ya. Abdullah Alwafi, kita tambahin dan simpan. Data berhasil ditambahkan dan data berhasil tertambah. Oke, itu untuk yang murid teman-teman. Nah, kita bisa sesuaikan lagi untuk yang dua tabel lain ya. Ada tabel apa aja nih? Nah, ada tabel project sama tabel project member. Mungkin kita coba yang project terlebih dahulu. Oke, kita buat yang project terlebih dahulu. Ini boleh di copy aja ya teman-teman. Atau kita bikin file baru dulu deh. Kita namain project ya. Kita pakai bahasa Indonesia. Pakai K. Project.php. Nah, isinya kita coba ambil terlebih dahulu dari yang murid. Kita coba belajar untuk coding cepat ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, mungkin kita boleh tambahkan terlebih dahulu di dalam navbar ya teman-teman. Nah, ini mungkin yang widget boleh langsung diganti deh. Kita ganti jadi project. Ini tanda tanya sama dengan tanda tanya URL sama dengan project. Nah, seperti ini. Mungkin yang bawahnya boleh kita coba hapus aja kali ya. Dari 201 sampai ke nggak apa-apa kita hapus aja teman-teman. Karena sepertinya memang tidak kita gunakan. Sebentar kita coba cari. Oke, mana ya? Nah, sampai 793. Kita lihat lagi hasilnya dan ya, tampil ya. Nah, ini masih data-data dari si projectnya ya, si student ya. Sedangkan kalau project itu datanya ada name, deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan di dalam file project kita. Kita sesuaikan dari tabelnya terlebih dahulu. Ada nama, habis itu ada name, nama, tanggal mulai, atau mulai aja deh, mulai, lalu selesai. Buat deskripsi karena mungkin akan lumayan panjang ya. Jadi kita cantumkannya tidak di dalam sini. Dan status ya, tambah satu lagi status. Nah, ini boleh kita ganti jadi project. Tadi udah ada ya teman-teman file projectnya. Pakai S. Oke, kita masukin nama mulai, mulainya kapan, lalu selesainya, atau mulai ini bisa kita pakai yang ini ya. Jadi mulainya kapan? Start start date ya. Start date sama end date ya teman-teman. End date, lalu status. Status kita boleh copy dari sini aja. Status. Nah, kita lihat hasilnya dan eh nah ini masih error ya karena masih belum kita sesuaikan gitu.
Berarti ini ada kesalahan pemanggilan. Oh, nggak pakai S ya teman-teman projectnya. Dan sekali jangan dulu deh, nggak apa-apa deh. Kita buka Ctrl P project. Nah ini ya di dalam folder controller kita. Dan kita buat seperti tadi tadi lagi teman-teman. STMT sama dengan this PDO lalu query select bintang form. Nama tabelnya apa? Project. Lalu kita STMT return ya teman-teman. Return STMT fetch L. Nah, seperti ini. Oke, mungkin logika-logika bisnisnya kita coba atur terlebih dahulu kali ya, biar lebih cepat mungkin teman-teman. Oke, fetch L, query, so create. Oke, sebagai contoh mungkin teman-teman bisa ngambil satu dulu ya dari si student. Kita ambil satu. Kita taruh di sini. Nah, kalau student sudah, ini kita ganti ya teman-teman. Ini awalnya student kita ganti jadi project. Dan kolomnya kita sesuaikan. Di sini ada kita lihat terlebih dahulu ada name, deskripsi, start date, dan end date, start ongoing. Description, description, start start date, end date, status. Terakhir ada created ad juga ya teman-teman. Boleh deh dicantumin deh. Created ad. Nah, lalu tanda tanyanya bisa disesuaikan ya sesuai dengan kolom yang dimasukin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harus ada 6. Kita tambah 3 lagi. Ini kita copy aja. Sesuaiin. Oh, salah kopinya. Nah, nah ini boleh kita sesuaikan juga description. Kita tetap ada. Kita masukin start date. Kita masukin lagi end date. Masukin status. Nah, ini boleh kita copy juga teman-teman. Kita taruh di update. Biar lebih mempermudah kita ya teman-teman. Ini boleh kita sesuaikan. Mungkin ini kita ganti jadi update. Update. Ini kita set. Nah, sebenarnya ada cara simpelnya ya, teman-teman. Untuk merapikan biar lebih cepat. Teman-teman mungkin boleh diperhatikan. Nah, ini komanya kita blok dan kita klik Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Lalu kita kesiniin dan kita kasih sama dengan tanda tanya. Nah, ini pun sama ya, sama dengan tanda tanya. Lalu kita kasih ID, where, kita huruf besarin aja, ID sama dengan tanda tanya. Nah, terakhir kita kasih ID-nya. Oke, itu udah dan kita ambil yang satu lagi ya teman-teman. Delete, kita taruh di bawah. Ini kita dengan eh, project ya, projects. Nah, udah seperti ini teman-teman. Oke, sekarang tinggal yang di projectnya teman-teman. Kita bisa sesuaikan terlebih dahulu dari ini kita lihat hasilnya dulu deh. Oke, projects pakai S nggak ada ya, berarti nggak pakai S. Oke, tampil ya teman-teman. Oke, ini ada satu kolom yang nggak masuk nih teman-teman. Ini kita boleh copy lagi. Yang di Tehid ya kita copy taruh di Tefood. Nah, seperti ini. Nah, kan.
Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu dari yang mana nih? Tambah dulu kali ya. Bentar, teman-teman. Oke, dari yang tambah kita boleh cantumkan. Name udah benar. Ini selanjutnya itu ada description ya teman-teman. Description atau boleh diblok deh. Descriptionnya apa? Tipenya itu name ya. Lalu kita tambahin lagi ada start date ya. Start date. Lalu kita tambahin lagi. Ini bukan name ya teman-teman. Teks tapi. Start date itu kita ituin date. Ini juga kita ituin date. Ada end date. Oh, sebentar. Ada end date. Dan kita lihat dulu ada status ya. Status ini dia pakai enum ya. Ada ongoing, complete, dan pending. Berarti boleh kita copy dulu aja. Kita cantumin status. Status. Nah, inputnya kita ganti jadi select. Tipenya kita hapus. Karena di select ada tipe ya teman-teman. Oke, habis itu kita kasih slash select. Lalu kita kasih optionnya ada apa aja. Pertama ada ongoing. Ongoing. Kita copy aja. Oh, salah. Ini kita copy lalu ada complete, completed ya tadi, completed. Kalau nggak salah ini completed. Salah salah penulisan teman-teman. Lalu kita copy lagi, tambahin satu lagi pending. Nah, udah ya teman-teman. Kita coba tambahin terlebih dahulu. Kita coba namanya Abdul Alwafi. Nama project ya teman-teman, bukan nama nama kita ya, nama project. Tapi nggak apa-apa, kita pakai data dummy dulu. Ini kita masukin juga, ini kita masukin juga. Statusnya mungkin ongoing dan kita simpan. Nah, ini masih ada yang belum kita sesuaikan, teman-teman. Di paling bawah ya, logika bisnisnya lagi. Nah, yang tambah. Oke, mungkin kita boleh, nggak apa-apa deh, diketik manual aja deh. Name, cariin description, kita copy, kita masukin lagi start date, lalu ada end date, lalu ada status. Seperti ini ya, teman-teman. Kita coba lagi dan kita coba refresh. Klik. Nah, ini masih error. Kita lihat, ini masih student ya, teman-teman. Studentnya boleh diganti. Atau boleh kita blok deh, kita ganti semua kata student jadi project. Project. Oh, sorry. Dan boom, berhasil ya. Oke, sepertinya ada yang salah nih, bentar. Oh, URL-nya kita nggak salah, URL-nya nggak kita sesuaikan ya ini. Muridnya kita ganti jadi project ya. Kita lihat dulu di dalam project. Oke, nah ini masuk ya satu ya teman-teman. Statusnya ini nggak masuk nih, kenapa nih? Apakah di sini tidak tercantum? Kita lihat dulu. Apa yang di sini ya? Sebentar. Oh iya, ini belum ada ya teman-teman. Ternyata belum lengkap yang dimasukin. End date-nya juga belum ada. Ini end date. Lalu satu lagi ada status. Nah, ini coba kita hapus ya. Nah, data berhasil dihapus dan ya kehapus ya. Kita coba tambahin lagi. Apakah sekarang berhasil? Simpan. Data berhasil ditambah dan ya tertambah ya teman-teman. Sekarang kita coba edit. Nah, edit pun harus disesuaikan ya.
Bentar, kita coba ubah terlebih dahulu mungkin ya. Ini kita copy aja. Kita taruh di atas sini. Nah, gini ya. Sebenarnya lebih simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman udah coba mengerjakan satu aja nih. Jadi tinggal copy paste aja. Ini boleh kita masukin ya. Ini boleh kita ambil. Yang ada ditambah. Kita taruh di dalam sini ya. Ini kita ubah nih teman-teman. Nah, nah, ada cara cepatnya teman-teman. Ini bisa kita blok nih. Name sama dengan petik 2 ID. Ini kita blok sampai end date aja. Ini kita blok juga value dari name ya. Lalu kita cantumkan value. Nah, baru kita echo sama dengan kita cantumkan this, bukan this, item ya teman-teman, item. Nah, seperti ini. Lalu perihal on go status nih ya. Status ini lumayan agak ribet nih teman-teman. Boleh diblok juga, kita copy. Di sini kita echo nih ya. Kita echo. Nah, kita bikin item status, item status sama dengan ini kita pastein. Kalau iya, maka selected. Kalau enggak, maka diemin. Kita coba refresh lagi dan kita lihat. Nah, udah tercantum ya. Tapi ada satu yang kurang teman-teman. Kita masih belum masukin ID. Boleh kita tambahin di sini aja. Input titik dua hidden ya. Karena agar tidak ditampilkan value ID. Nah, seperti ini teman-teman. Kita refresh lagi dan kita coba edit. Sistem informasi UKM berbasis berbasis AI. Dan kita coba edit, data berhasil diedit dan kita lihat, oke masih belum teredit. Kita lihat terlebih dahulu kira-kira kenapa. Ini boleh kita copy nih, ini boleh kita hide ya. Buat lihat terlebih dahulu takutnya ada notifikasi error gitu ya. Oke, tidak ada ya teman-teman. Ini yang agak membingungkan nih teman-teman. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada penjelasan kayak gini ya, sakit kadang ya. Kita coba cekin satu-satu ya teman-teman. Oh iya, betul. Itu ada di, ya ini udah sih. Oke, kita lihat dulu project update ID. Ini kalau misalkan teman-teman takutnya agak lama ya, boleh agak di skip dulu. Gue juga masih belum tahu nih kira-kira kenapa. Atau kita coba edit yang lain deh. Statusnya jadi komplit. Iya masih sama ya teman-teman. Harusnya tidak ya sebenarnya ya. Set name project ID. Coba ya kita lihat terlebih dahulu return data update ID. Post ID benar kok. Atau sebentar deh, gue coba skip dulu ya. Takutnya agak lama. Oke, sepertinya kesalahannya ada di ID teman-teman. Bentar ya. Nah, ini nih. Karena nggak ada error ya teman-teman, jadi bingung. Kita ubah ya item ID yang awalnya ID doang. Nah, gue lihatnya dari sini nih. Ini boleh kita refresh lagi dan kita lihat apakah berhasil. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau nyari error bisa kayak gini juga ya. ID-nya udah benar.
Sebenarnya data itu udah berhasil ubah harusnya teman-teman ya. Nah, udah berhasil ubah ya. Tapi memang kita nggak ngasih redirect. Tadi redirectnya sempat kita matiin. Jadi kita coba nyalakan lagi. Kan kita coba ubah lagi. Set, data berhasil diedit dan ya berhasil ya. Kita coba hapus. Data berhasil dihapus dan benar kehapus. Oke, sebenarnya tinggal ada satu tabel lagi teman-teman. Tapi tabel ini mungkin gua jadiin eh, explore pribadi aja ya buat teman-teman sendiri. Gimana teman-teman mau mencobanya? Nah, sebenarnya tapi ini gue coba ulas dikit ya. Ini kan ada project ID dan student ID ya. Nah, buat teman-teman yang bingung gimana nampilinnya, ini kita coba gue contohin. Nah, ini kita bisa joinin teman-teman. Inner, join. Nah, joinnya dari mana aja? Dari table project, project, on. Nah, ini ada di pelajaran basis data ya teman-teman. On, project, titik ID, project titik ID sama dengan apa namanya project member titik project ID. Nah, habis itu kita inner join lagi project inner join apa nih yang kita joinin? Sekarang student ya. Student on students ID sama dengan project member titik students ID. Nah, yang kita tampilin nggak perlu semua ya teman-teman. Bintang kan artinya semuanya ya. Kita bisa tampilin beberapa aja. Kita bisa tampilin ya. eh project member ID, koma, lalu kita bisa tampilin juga atau gini deh, projectnya kita panggil semua, habis itu eh sorry sebentar, project member kita panggil semua, lalu dari project student, dari student yang kita panggil cuma name aja, tapi kita ganti jadi project, namanya ya, penamaannya jadi project, dan di student kita ganti yang namanya juga jadi student. Ini. Nah, kalau kita lihat dan go, nah hasilnya kayak gini teman-teman. Ada role-nya, ada project-nya, seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman boleh explore ya, hampir sama tinggal copy paste aja. Mungkin cukup sekian ya teman-teman apa yang bisa gue sampaikan. Jika memang ada yang masih dibingungkan boleh ditanyakan. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.